bagi kita yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Stella Sapulete, sarjana ekonomi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di LPTK Universitas Patibura Ambon dengan nomor peserta 201900092 Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Raja Ampat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, Bro. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Iya, selamat siang anak-anak. Silahkan duduk. Iya, apa kabar hari ini? Iya, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu minta ketua kelas membawa kita dalam doa. Oke, ketua kelas, disilakan. Dan sebelumnya tugas belajar kita, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkuasanya kami punya atas nama kami, Tuhan yang Kau menyertai dosa saya belajar Tuhan di dalam amin. Ya, amin. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Ketua kelas, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Iya, oke. Semua hadir? Iya. Iya, hari ini kita akan belajar materi ekonomi. Tetapi sebelum itu Ibu akan mengulang kembali materi yang dahulu. Iya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan atau tenaga kerja itu. Oke. Siapa yang tahu apa itu tenaga kerja? Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Helen silakan. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk melindungi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Iya, kita berikan aplaus dulu kepada Helen. Yang berikut, usia produktif itu usia kerja sampai umur berapa? Dari berapa sampai berapa? 15 sampai 64 tahun itu usia produktif dalam bekerja. Oke. Kita akan masuk dengan materi yang berikut, yaitu materi tentang pengangguran. Apa itu pengangguran dan jenis-jenis pengangguran yang ada keterkaitan dengan materi sebelumnya tentang ketenaga kerjaan. Oke. Sebelum masuk pada materi pengangguran, Ibu mau bertanya dulu. Ketika Anda selesai lulus SMK atau SMA, Anda tidak bekerja, berarti Anda disebut dengan apa? Pengangguran. Berarti pengangguran itu apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ada yang lain? Pengangguran itu apa? Iya, silakan. Pengangguran itu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada yang lain? Orang yang mencari kerja. Iya, benar sekali. Kita berikan aplaus dulu. Yang berikut, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada berapa? Dilihat dari berdasarkan apa yang pertama?
Kori bisa jawab? Iya, coba Kori. Penyebabnya ada terdiri dari berapa? Yoris. Apa saja? Coba sebutkan. Pengangguran. Iya, oke. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Kita lanjut yang berikut. Manfaat pembelajaran di hari ini. Siswa dapat dijadikan untuk menambah wawasan dalam materi ketenagakerjaan dan pengangguran. Jadi manfaat pembelajaran yang akan kita capai bersama, Anda diharapkan dapat menambah wawasan tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Yang berikut, kompetensi dasar dan indikator hasil pembelajaran di hari ini akan kita capai. Kompetensi dasar yang pertama 3.3 yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dengan indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis pengertian pengangguran. Yang kedua, mengkategorikan jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, merangkum cara mengatasi pengangguran. 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dengan indikator 4.3.1 menyajikan permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya melalui media tulisan. Jadi hari ini kita akan capai KD dan indikator. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menemukan pengertian pengangguran serta menganalisis jenis-jenis pengangguran dan cara mengatasinya serta menyajikan permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya melalui media tulisan dengan jujur, penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Jadi hari ini kita akan belajar ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Ya, kita masuk pada tahap yang pertama. Dari sintaks dari PBL itu sendiri, yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi, Ibu akan menampilkan video pembelajaran, Anda akan mengamati dan menonton. Setelah itu, Ibu akan bertanya apa yang Anda amati dari video pembelajaran itu. Bisa paham? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Iya. Kalau gitu kita akan lanjut dengan video pembelajaran. Ibu harap semua bisa mengamati dengan baik. Nah, pengaturan ini sebelumnya sudah kami sedikit, dan hari ini kita akan bahas lebih jelas lagi. Maka dari itu, simak videonya baik-baik untuk memperluas pengetahuan kalian. Kemudian, yang kedua ada yang disebut dengan pengangguran terselubung. Nah, jadi di sini kelebihan tenaga kerja atau tidak sesuai kompetensi. Nah, contohnya seperti apa yang dimaksud dengan pengangguran terselubung ini? Jadi pengangguran terselubung ini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tingkat produktivitasnya rendah. Nah, hal ini disebabkan karena antara kualifikasi yang dimiliki dengan pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai. 100 orang. Nah, sedangkan bila kondisi itu hanya membutuhkan 20 orang sebagai operasi teknologi tersebut. Nah, jadi secara itu kan mau harus di-PHK. Nah, itu yang disebut dengan pengangguran karena ekonomi. Nah, jadi di sini jenis teknologi harus dihasilkan perkembangannya itu berbeda-beda ya. Nah, di sini kita akan mempelajari dampak dari pengangguran itu semuanya wajib menempuh pendidikan 9 tahun. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan program padat karya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan program padat karya ini? Yaitu jalan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Nah, tadi ketika pekerjaan itu selesai menggunakan mesin, maka akan semakin banyak orang-orang yang dilakukan dan bekerja dengan menggunakan karya itu. Pemerintah mengadakan program padat karya dan pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh tenaga manusia. Misalnya saat pembangunan jalan, jembatan, itu tidak sepenuhnya
dengan teknologi mesin, tetapi juga tetap dengan tenaga manusia. Kemudian di sini juga ada pelatihan wirausahaan. Nah, ini untuk mendongkrak para wirausaha melalui kota ke daerah lain yang biasanya desa, seperti dan masih di dalam wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu misalnya kayak sekarang nih dengan para pegawai sipil itu dipusatkannya untuk penempatan di daerah agar adanya pemerataan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki pendidikan dan kemampuan ini bisa ikut membantu membangun daerah-daerah yang seperti di desa. Nah, itu program transmigrasi. Ya, di sini juga ada kredit usaha rakyat. Nah, jadi program ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM. Nah, jadi kredit usaha rakyat ini adalah untuk membantu memberikan modal pada masyarakat yang ingin memiliki usaha. Nah, tentunya di sini dengan bunga yang kecil, sehingga masyarakat yang meminjam uang untuk modal usahanya itu tidak akan kembali kembali. Nah, kemudian yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya. Nah, biasanya di desa-desa, saya untuk ibu-ibu menjalankan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja agar bisa memberi penghasilan dan juga pemerintah memberikan pelatihan. Misalnya pelatihan membatik, atau misalnya pelatihan membuat kerajinan tangan dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dijual dan mereka akan bisa memperoleh pendapatan. Setiap kali juga ada sesuatu yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran ini. Oke, untuk pertemuan ekonomi hari ini cukup sampai sini dulu. Iya. Oke. Anda sudah selesai mengamati bahkan menonton video pembelajaran yang Ibu sudah tayangkan. Sebelum Ibu menanyakan beberapa pertanyaan terkait video pembelajaran, kita ice breaking dulu. Kelihatan Anda sudah mengantuk karena sudah siang, toh? Iya. Semua berdiri, semangat. Ganteng, kasih sayang, terumani, tunjuk orangnya, beri dia jempol, sekali lagi, Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Setelah Anda mengamati video pembelajaran yang tadi tentang pengangguran, Ibu mau bertanya dulu. Ada 3 masalah klasik dalam ketenagakerjaan yang mengakibatkan pengangguran. Ada 3, yaitu yang pertama dari sisi ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga pendidikan. Siapa yang bisa jelaskan dari ekonomi, sosial, dan pendidikan? Elfrin, boleh? Silakan. Ekonomi turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak penghasilan. Sosial memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya biaya sosial untuk membantu rakyat seperti raskin dan jaminan kesehatan. Pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah. Iya, jadi ada tiga masalah klasik dalam ketenagakerjaan yang mengakibatkan pengangguran. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk teman kita yang sudah menjawab. Pertanyaan yang kedua masih berkisar tentang video yang tadi Anda amati. Kebijakan apa saja yang pemerintah buat
untuk mengatasi pengangguran? Dani, ada yang jawab, bisa? Melalui pendidikan, pelatihan, perluasan objek wisata di daerah, dukungan kepada wisata kuliner, dan mendorong investor berinvestasi di Indonesia. Iya, jadi untuk mengatasi pengangguran itu, pemerintah membuat pelatihan-pelatihan. Ibu kasih contoh terkait kita di YSS ini dengan dinas-dinas terkait. Contohnya, kalau di kampung-kampung itu, biasa ibu-ibu buat kerajinan. Kerajinan apa saja yang mereka buat? Noken, apalagi? Senat, itu kan hasil. Dari setiap kampung kan pasti ada hasil toh. Itu bisa dijual. Dari hasil jualan itu bisa memenuhi kebutuhan. Makanya yang disebut dengan pengangguran itu orang yang tidak bekerja. Kalau orang yang bekerja itu dia tidak disebut pengangguran. Bekerja apa saja yang penting menghasilkan uang. Ibu kasih contoh. Anda sekolah ini, pulang sekolah, bantu om di bikin pasang-pasang ini di bengkel. Contohnya, Anda mendapatkan uang. Berarti Anda disebut pengangguran atau tidak? Tidak, karena bekerja. Bekerja mendapatkan uang. Apalagi contoh yang lain? Jual-jual pinang, iya. Itu yang nyata yang kita lihat. Sepanjang jalan di pasar Waisai, mama-mama jual pinang. Itu kan mereka bekerja. Mereka bekerja mendapatkan uang untuk menghasilkan. Punya kebutuhan hidup mereka hari-hari. Ya. Yang berikut, Ibu akan membagikan LKPD. Untuk itu, Ibu minta kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok yang ada itu kelompok yang sama sudah. Yang sebelum minggu kemarin yang Ibu sudah bagi itu akan terjadi juga kelompok yang sama. Jadi tidak ganti-ganti kelompok yang itu hari ini juga. Oke. Buat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di ujung sana. Jadi kelompok 1 dia akan pilih dia punya ketua kelompok, sekretaris. Kelompok 2 juga sama, dia akan pilih dia punya ketua dan sekretaris sampai kelompok 4. Jadi di LKPD Anda diminta kerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Bisa paham? Iya. Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1. Sorry. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Iya, kelompok 4. Bentar. Iya, sebelum Anda kerja lembaran itu, Anda perhatikan penjelasan sebelum Anda kerja. Jadi, halaman pertama itu ada gambar. Ada gambar ke tidak? Iya. Yang di sebelah kanan juga ada tulisan toh? Iya. Jadi nanti Anda akan pasangkan, cocokkan toh dari gambar dengan kata yang di samping. Sudah? Yang kedua, lembaran yang kedua menyangkut dengan video. Jadi video yang pertama itu untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 itu punya video yang sama. Kalau kelompok 2 dan kelompok 4 juga punya video yang sama. Ibu ulang, kelompok 1 itu dia punya video tentang banyak lulusan SMK yang jadi pengangguran. Sementara video kedua tentang PHK.
Ya, 10.000 itu. Bisa paham? Ya. Jadi nanti Anda diskusi. Masing-masing kelompok diskusi. Selesai diskusi, kalian akan maju presentasi. Maju presentasi, kelompok lain akan menanggapi diskusi atau presentasi Anda. Bisa paham? Ada yang tidak paham? Video yang sudah Ibu bagikan itu Anda bisa nonton dan Anda bisa ambil kesimpulan. Oke, untuk LKPD Ibu kasih waktu 20 menit untuk kerja. Mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ibu harap kalian aktif semua di dalam kelompok karena itu juga penilaian. Bisa? Bana ajar itu Anda lihat. Kalau yang tidak mengerti, boleh bertanya supaya jangan kerja salah. Iya, tulis nama di depan saja. Jadi nama kelompok 2, anggota siapa-siapa. Toh? Iya. Kelompok 1 sudah pahami, tulis nama kelompok. Iya. Iya, jadi ini individu. Gambar ini nanti Anda nonton video. Kan Ibu sudah bagikan link toh? Anda nonton video. Buka video. Video? Iya. Ketua kelas, Ibu sudah bagikan link video. Anda boleh nonton. Anda boleh nonton video yang sudah Ibu bagikan link. Nonton saja. Sudah. Mana video? Kori video? Maksudnya nonton video. Link yang sudah Ibu bagikan itu. Yoris, link yang sudah Ibu bagikan. Siapa yang sudah selesai nonton video pertama? Kelompok 1 sudah? Ya. Setelah nonton video itu, Anda diminta untuk kerja yang ini. Berdasarkan cuplikan di atas, carilah informasi dan literasi dari berbagai sumber. Kemudian, analisislah bagaimana dampak ditimbulkan dari pengangguran. Sudah? Tulis jawabannya, pendapat kalian di sini. Waktu sisa 10 menit lagi. Ibu harap semua aktif dalam berdiskusi. Kelompok 4 selesai. Sisa berapa? Iya, 5 menit lagi. Waktu selesai. Kelompok 2, siap-siap untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Kita akan masuk dalam presentasi. Untuk itu, Ibu minta kelompok 2
untuk maju. Pertama, mempresentasikan hasil kerja. Kelompok lain Ibu harap perhatikan supaya kalau tidak mengerti bisa langsung bertanya kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang menyebut gelombang PHK tahun 2022 mencapai sekitar 10.000 pekerja akibat tambah krisis ekonomi. Pemesanan ekspor faktor dalam 2 bulan terakhir. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Apa yang kalian lakukan setelah mengalami keputusan hubungan kerja atau PHK dalam sebuah perusahaan? Jawaban kami, ada beberapa langkah yang harus diambil dalam menghadapi PHK. Biasanya hal yang terjadi ketika kita mengalami PHK pastinya merasa sedih, kecewa, merasa kehilangan. Tetapi dalam situasi ini sangat penting untuk tetap tenang dan terkendali. Ada beberapa langkah untuk menghadapi PHK. Yang pertama, bicara dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, buat rencana keuangan. Yang ketiga, eksplorasi lowongan kerja baru. Yang keempat, sebarkan informasi kalau kita membutuhkan pekerjaan. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban kami? Ya, kami sangat puas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 12. Kata salah kami mohon maaf. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Yang berikut, kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. BPJS Negara tingkat pengangguran terbuka PPT Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86% atau 8,42 juta orang. Sudah? Ya, oke. Buang kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok ini? Kami persilakan. Terima kasih Mbak Toki. Pertanyaan kami kelompok 3. Kami akan apa yang kalian lakukan lulus dari SMK? Di antaranya 1. Menemukan jati diri, 2. Membangun keterampilan, 3. Mencari pekerjaan, 4. Menjadi relawan, 5. Menjelajah dunia. Apakah kalian puas dengan jawaban kami? Ya, puas. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya. Kelompok 1 dipersilakan dulu kembali. Oke. Setelah kalian presentasi di depan, dari video pertama, video kedua, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Banyak SMK, lulusan SMK apa? Jadi pengangguran. Jadi video yang pertama itu banyak siswa SMK apa? Yang menjadi pengangguran. Kalau video kedua itu tentang apa? Ada berapa jumlah tenaga kerja yang mengalami pengangguran? 10.000. Anda bayangkan 10.000 mengalami pengangguran. Berarti semua tidak bekerja. Berarti dari video pertama dan kedua itu mau mengajak kita bahwa tidak enak kalau kita menjadi pengangguran. Berarti Anda diminta sekolah itu yang benar. Supaya ketika lulus, Anda bisa diterima di dunia kerja. Kesimpulan yang berikut yang bisa kita ambil dari materi pengangguran yaitu ada 3 masalah klasik. 3 masalah klasik dalam ketenaga kerjaan yang membuat dampak pengangguran itu ada. Yang pertama dari sisi ekonomi, sisi sosial, dan pendidikan. Itu beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pengangguran.
kita masuk pada evaluasi. Ibu akan mengetes Anda apakah Anda mengerti dan memahami materi pengangguran atau tidak. Dari yang pertama awal sampai akhir ini. Ada 5 PG dan 2 uraian. Soal yang sudah Ibu bagikan, Anda kerja 5 menit dari sekarang. Tulis nama kelas. Iya, perhatian. Anda baca soal baik-baik, isi baik-baik. Nilai di bawah KKM, Anda akan remedial. Jadi Ibu harap semua Anda bisa punya nilai yang baik. Supaya tidak remedial. Karena kalau di bawah KKM pasti ulang kembali, toh? Iya. Sudah? Oke, kalau sudah, masing-masing menuju ke depan untuk kumpul. Iya. Oke, sudah? Ada yang belum kumpul soal? Jawaban? Sudah? Iya. Sekarang kita lanjut dengan refleksi. Ada 2 soal refleksi yang nanti Anda tulis di situ yang Ibu sudah bagikan dengan emojinya. Anda kerja sesuai petunjuk yang di refleksi itu. Bisa? Tulis nama dan tulis kelas. Jadi ada soal refleksinya itu. Bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Ada emoji itu, ada emoji sedih, senang. Yang kedua itu adalah soal refleksi menyangkut dengan perasaan Anda. Apakah Anda memahami materi ini dengan baik atau tidak? Itu nanti dijawab dengan menggunakan emoji. Bisa paham? Oke. Tulis nama dan kelas. Sudah? Oke, kumpul. Yang refleksi sebelah sini. Ibu akan memberikan Anda tugas. Tugas Anda di rumah itu, Anda buka materi atau buka di YouTube, buka di Google itu materi tentang permintaan dan penawaran. Supaya ketika minggu depan Ibu masuk, Ibu bertanya, Anda sudah mengerti tentang permintaan dan penawaran. Bisa paham? Iya, oke. Elfrin untuk maju memimpin doa. Oke. Amin. Oke, terima kasih Elvin. Ya, demikian kegiatan kita di hari ini. Selamat siang untuk kalian semua. Siap, beri salam. Selamat siang, Ibu. Iya.
Sudah?